Perkenalkan, nama saya DN, nomor 13, 2B2. Saya memilih perusahaan Eido dan saya memilih data close. Dari data tersebut, saya akan memasukkannya ke dalam ERCOT dari buku Data Driven, Statistika Kontemporer untuk Ekonomi dan Bisnis. Bab 1 ini yaitu untuk menganalisis harga penutupan close saham selama 10 hari, menghitung rata-rata harga, memvisualisasikan rata-rata dalam bentuk grafik, menambahkan garis tren atau trend line untuk melihat kecenderungan. Baik, kita langsung saja. Di barisan yang pertama itu ada hari dan close. Kita masukkan dulu. Jadi penjelasannya yaitu hari itu membuat variabel hari dari 1 sampai 10 sebagai sumbu X, sedangkan close itu data harga penutupan saham Eido selama 10 hari itu sebagai sumbu Y. Langsung saja ke barisan yang kedua, itu rata-ratanya. Ini penjelasannya itu fungsi min itu digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dan hasilnya disimpan dalam variabel rata-rata. Selanjutnya, barisan selanjutnya itu paste itu menggabungkan teks dengan nilai, sedangkan print itu menampilkan hasil ke konsol. Selanjutnya, barisan selanjutnya ini plot itu hari dan close, membuat grafik scatter atau titik. Main itu judul grafiknya, Xlab label sumbu X atau hari, Ylab itu label sumbu Y atau harga, PCH sama dengan 19 itu bentuk titik atau bulat penuh, Col sama dengan blue itu warnanya, warna blue, warna biru, CEX sama dengan 1,5 itu ukuran titik diperbesar. Lanjut ke barisan yang terakhir, untuk bab 1. Nah, LM itu membuat model regresi linear, close sama dengan variable dependent Y, hari sama dengan variable independent X. Appline itu menambahkan garis ke grafik, col sama dengan red itu warna garis, warna merah, dan LWD sama dengan 2 itu ketebalan garis. Jadi rata-rata harga close itu sekitar 15,54 USD dan grafik menunjukkan fluktuasi harga tiap hari. Garis merah atau tren line-nya itu jika naik tren harga meningkat, jika turun tren harga menurun, jika datar harga relatif stabil. Nanti ini akan menunjukkan tren umum naik atau turun dan dapat memudahkan interpretasi arah penggerakan harga. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya DN, nomor 13, 2B2. Saya memilih perusahaan Eido dan saya memilih data close. Dari data tersebut,
Saya akan memasukkannya ke dalam ERCOT dari buku Data Driven, Statistika Kontemporer untuk Ekonomi dan Bisnis. Di bab 2, kita akan membuat visualisasi harga saham yang lebih profesional. Menggunakan package ggplot 2 untuk grafik yang lebih fleksibel, itu menampilkan titik data, scatter plot, garis trend regresi linear, dan elemen estetika seperti judul, tema, dan lain-lain. Sebelum kita memasukkan kodenya, kita harus mendownload package-nya terlebih dahulu. Ada 2 package yang kita harus install. Yang pertama, ggplot 2 dan ggthemes. Ketika kita sudah mendownloadnya, dapat kita lihat di package. Setelah kita lihat di package, kita bisa centang kedua package tadi, ggplot 2 dan ggthemes. Kenapa kita harus centang? Karena itu dibutuhkan untuk membuat grafiknya. Setelah sudah kita centang, kita bisa langsung memasukkan kode-kodenya. Yang pertama itu barisan yang pertama, yaitu untuk membuat data frame atau table terdiri dari hari, variabel waktu X, dan close ke harga penutupan Y. Ini penting karena ggplot 2 bekerja berbasis data frame. Lanjut ke barisan selanjutnya. Nah, ggplot ini fungsi utamanya itu membuat grafik. Data sama dengan data bisnis itu adalah sumber datanya. AS atau aesthetic itu X sama dengan hari, itu sumbu X. Y sama dengan close, itu sumbu Y. Ini adalah kerangka dasar grafiknya. Lanjut ke barisan selanjutnya. Geopoint itu menampilkan titik atau scatter plot, color sama dengan steel blue itu warnanya warna biru, size sama dengan 3 itu ukuran titiknya, alpha sama dengan 0,8 itu transparansi. Jadi fungsinya itu menunjukkan data asli per hari. Lanjut ke barisan selanjutnya. Barisan selanjutnya itu Geomsmooth itu untuk menambahkan garis trend. Method sama dengan LM itu menggunakan regresi linear. Color sama dengan dark red itu warna merah, itu warnanya. SE sama dengan false itu tidak menampilkan area error atau confidence interval. Sedangkan yang line width sama dengan 1 itu ketebalan garisnya. Ini fungsinya untuk menunjukkan arah tren harga, dia naik atau turun. Selanjutnya kita ke barisan selanjutnya. Barisan selanjutnya ini title itu judul utamanya, subtitle itu penjelasan tambahannya, X, Y itu label sumbu, caption itu sumber data. Ini membuat grafik lebih informatif dan profesional. Barisan selanjutnya. Barisan selanjutnya ini itu menggunakan tema minimalis dan untuk tampilan bersih cocok untuk presentasi. Lanjut barisan selanjutnya. Barisan selanjutnya itu plot title itu judul dibuat tebal dan lebih besar, dan aksis title itu label sumbu dibuat tebal. Tujuannya itu untuk meningkatkan keterbacaan agar bisa dibaca dengan baik.
Yang terakhir itu barisan print plot saya. Ini yang terakhir. Ini untuk menampilkan grafik yang sudah dibuat. Ketika sudah, kita bisa enter untuk melihat grafiknya. Nah, hasilnya sudah muncul atau plotnya sudah ada. Ini titik biru itu menjelaskan harga harian, garis merah itu tren harganya. Jika garis naik itu tren meningkat, dan jika turun itu tren menurun. Dari data ini dapat kita ketahui bahwa harga cenderung relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Seperti itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya DN, nomor 13, 2B2. Saya memilih perusahaan Eido, dan saya memilih data close. Dari data tersebut, saya akan memasukkannya ke dalam ERCOT dari buku Data Driven, Statistika Kontemporer untuk Ekonomi dan Bisnis. Bab 3 ini menjelaskan tentang bagaimana kita menghitung return saham harian, menganalisis statistik deskriptif dari return tersebut, dan memberikan gambaran tentang yang pertama rata-rata keuntungan atau kerugian, yang kedua risiko atau variabilitas, dan yang ketiga itu distribusi data. Sebelum kita memasukkan kodenya, kita harus menginstal dua package sama seperti bab 2. Package yang pertama itu SYC PSYCH dan Moments. Ketika sudah kita install, kita kembali centang kedua package tersebut karena itu dibutuhkan di dalam kode ini. Kita langsung masuk saja ke kodenya. Barisan yang pertama ini adalah data yang berisi harga penutupan saham selama 10 hari. Ini adalah data mentah sebelum dianalisis. Barisan selanjutnya yaitu div, artinya menghitung selisih antar hari. Barisan selanjutnya minval ini untuk mengukur rata-rata return harian. Jika positif, dia cenderung untung. Barisan selanjutnya itu median val ini adalah nilai tengah dan lebih tahan terhadap outlier. Barisan selanjutnya SDVal ini untuk mengukur tingkat risiko atau volatilitas. Jika semakin besar, maka semakin tidak stabil. Barisan selanjutnya, parval ini adalah kuadrat dari standar deviasi dan digunakan dalam analisis statistik lanjutan. Barisan selanjutnya ini untuk menampilkan hasil perhitungan ke konsol, dan paste itu untuk menggabungkan teks dan nilai. Lanjut ke barisan selanjutnya. Barisan selanjutnya ini untuk menjelaskan, yang pertama itu mean, itu nilai terkecil. First Q itu quartile 1, median itu nilai tengah, mean itu rata-rata, third Q itu quartile 3, dan max itu nilai terbesar. Fungsinya untuk melihat distribusi data secara cepat.
Lanjut, yang terakhir itu ada library seek dan describe pattern saham. Ini itu adalah package untuk analisis statistik lanjutan, dan describe itu untuk memberikan informasi lebih detail. Biasanya mencakup N, jumlah data, min rata-rata, SD standar deviasi, median, min and max, skewness, kemencengan distribusi, kurtosis, itu keruncingan distribusi. Jika kita sudah menambahkan semua kodenya, kita bisa enter dan kita bisa dapat melihat hasilnya. Return saham ini menunjukkan perubahan harga harian. Rata-rata return positif sama dengan saham cenderung naik, negatif cenderung turun. Standar deviasinya itu mengukur resiko, semakin tinggi fluktuasi besar. Summary dan describe itu membantu memahami pola distribusi data. Perkenalkan, nama saya DN, nomor 13, 2B2. Saya memilih perusahaan Eido dan saya memilih data close. Dari data tersebut, saya akan memasukkannya ke dalam ERCOT dari buku Data Driven, Statistika Kontemporer untuk Ekonomi dan Bisnis. Kita masuk pada bab 4. Jadi bab 4 ini digunakan untuk menghitung return relatif atau persentase perubahan harga, dan untuk melakukan simulasi Monte Carlo, dan juga mengestimasi peluang rata-rata return positif atau harga yang cenderung naik. Kita langsung masuk pada kodenya. Barisan pertama itu data harga penutupan selama 10 hari dan menjadi dasar perhitungan return. Barisan selanjutnya itu div close itu selisih harga, dan head close itu harga hari sebelumnya. Head close kurang min 1 itu harga hari sebelumnya. Kita langsung selanjutnya, fungsi untuk menjalankan simulasi dan inputnya itu data return historis, dan simulasi itu jumlah pengulangan simulasi. Lanjut pada data selanjutnya, ini menghitung berapa kali hasil simulasi menunjukkan rata-rata return positif. Ini loop sebanyak jumlah simulasi, misalnya 10.000 kali. Ini inti dari Monte Carlo simulation. Selanjutnya, barisan selanjutnya, ini untuk mengambil sampel acak dari return, replace dengan true itu boleh mengambil data yang sama berulang dan disebut bootstrapping. Selanjutnya, yang selanjutnya ini, jika rata return dari sampel kurang dari 0 dianggap pasar naik dan counter naik ditambah 1. Selanjutnya, ini untuk probabilitas sama dengan jumlah kejadian atau total simulasi, dan hasil berupa angka antara 0 sampai 1. Contohnya
0,65. Peluang naik itu sama dengan 65%. Dan yang terakhir itu barisan selanjutnya itu menjalankan simulasi sebanyak 10.000 kali. Semakin besar simulasi, semakin akurat estimasinya. Lanjut pada barisan terakhir. Barisan ini menampilkan probabilitas saham naik. Jika sudah semuanya kodenya, bisa kita enter untuk melihat hasilnya. Karena kita menggunakan simulasi dari Monte Carlo, ini hasilnya bisa berubah-berubah. Perkenalkan, nama saya DN, nomor 13, 2B2. Saya memilih perusahaan Eido dan saya memilih data close. Dari data tersebut, saya akan memasukkannya ke dalam ERCOT dari buku Data Driven, Statistika Kontemporer untuk Ekonomi dan Bisnis. Kita masuk pada bab 5. Bab 5 ini tujuannya itu untuk distribusi binomial, yaitu untuk peluang kenaikan harga, distribusi normal, yaitu untuk analisis harga saham, dan visualisasi distribusi untuk melihat pola datanya. Langsung masuk saja pada kodenya. Barisan pertama yaitu harga penutupan saham selama 10 hari, dan ini menjadi dasar semua perhitungan kita. Barisan selanjutnya ini yaitu ada DEF close, itu perubahan harga harian, dan sini ada kurang dari 0, true jika naik, false jika turun. Contohnya true. Min naik itu menghitung proporsi true, ini menjadi probabilitas kenaikan. Atau P, misalnya P sama dengan 0,6, nanti jadinya 60% hari mengalami kenaikan. Lanjut barisan selanjutnya. Barisan selanjutnya ini agar kita melihat 4 hari ke depan dan berapa peluang tepat 2 harinya naik. X sama dengan 2 itu jumlah hari naik, size sama dengan 4 itu total harinya, dan probe sama dengan P itu peluang naik per hari. Yang selanjutnya, peluang 0, 1 atau 2 hari naik. Jadi perbedaannya, D minom itu peluang tepat, P minom itu peluang kumulatif. Barisan selanjutnya, di sini ada min close dan SD close. Min close itu artinya rata-rata harga, SD close itu standar deviasi atau volatilitas. Yang selanjutnya, barisan selanjutnya ini menggunakan distribusi normal. Jadi penjelasannya itu menghitung peluang harga berada di bawah 15,5. P-norm itu fungsinya untuk distribusi kumulatif normal.
Barisan selanjutnya itu SAC itu membuat rentang nilai harga, dan denorm itu menghitung kedapatan probabilitas. Barisan selanjutnya type sama dengan L itu grafik garis, dan ini untuk menampilkan kurva distribusi normal. Barisan yang terakhir ini untuk garis vertikal di rata-rata, dan LTY sama dengan 2 itu garis putus-putus. Ini membantu kita untuk melihat pusat distribusi. Ketika semua kode sudah dimasukkan, langsung enter saja untuk melihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Perkenalkan, nama saya DN, nomor 13, 2B2. Saya memilih perusahaan Eido, dan saya memilih data close. Dari data tersebut, saya akan memasukkannya ke dalam ERCOT dari buku Data Driven, Statistika Kontemporer untuk Ekonomi dan Bisnis. Kita masuk pada bab 6. Bab 6 ini untuk menghitung perubahan harga saham, mengelompokkan perubahan menjadi kategori, naik, turun, dan stabil, melakukan stratified sampling per kategorinya, dan untuk membandingkan distribusi data awal versus sampel. Sebelum kita memasukkan kodenya, kita harus menginstal package lagi, satu package, yaitu Depleer. Ketika kita sudah download, kita centang seperti tadi, yang sebelum-sebelumnya. Jika sudah, kita langsung saja masukkan kodenya. Barisan yang pertama, ini harga penutupan saham selama 10 hari. Barisan yang selanjutnya, ini untuk menghitung selisih antar hari. Nanti hasilnya itu menjadi panjang data menjadi 6. Barisan selanjutnya, ini untuk mengelompokkan perubahan menjadi naik jika positif, turun jika negatif, dan stabil jika nol. Barisan selanjutnya, ini menggabungkan data menjadi tabel. ID ini nomor observasi, kategori hasil klasifikasi, dan perubahan itu nilai perubahan. Ini biasanya disebut data populasi. Barisan selanjutnya ini menghitung jumlah data di setiap kategori. Output contohnya itu jika naik 5, jika turun 4. Barisan selanjutnya, ini menetapkan angka awal random, dan tujuannya agar hasil sampling konsisten dan bisa direproduksi. Barisan selanjutnya, yang pertama itu group by, yaitu untuk membagi data berdasarkan kategori naik, turun, stabil. Sample frag itu untuk mengambil 50% data dari setiap kategori. Ini disebut stratified sampling atau sampling berstrata. Barisan selanjutnya dan yang terakhir, ini menampilkan jumlah data hasil sampling dan digunakan untuk memastikan distribusi tetap seimbang.
Jika sudah jika sudah memasukkan semua kodenya, kita bisa langsung enter untuk melihat hasilnya. Kita masuk pada bab 7. Bab 7 ini untuk menghitung interval kepercayaan, confidence interval atau CE, dari return saham. Menggunakan dua cara, yaitu perhitungan manual dan fungsi otomatis, atau di kodenya itu t-test. Tujuannya ini untuk menaksir tentang nilai rata-rata return populasi. Kita langsung masuk saja pada kodenya. Barisan yang pertama. Barisan yang pertama ini untuk div close, perubahan harga harian. Ini dianggap sebagai sample return. Barisan selanjutnya. Barisan selanjutnya ini N itu jumlah datanya, min val itu rata-rata return, dan SD val ini standar deviasi. Dan ini adalah statistik sampel. Nah, barisan yang semi itu untuk mengukur ketelitian estimasi rata-rata. Barisan yang SE. Barisan selanjutnya QT itu mengambil nilai dari distribusi T 0,975 itu karena CI 95% atau 2 sisi, DF sama dengan N kurang 1 itu derajat kebebasan. Barisan selanjutnya ini batas kesalahan estimasinya. Jadi rumusnya itu ME sama dengan T kali SE. Barisan selanjutnya itu ada CI lower dan CI upper. CI lower ini itu batas bawah dan CI upper itu batas atas. Artinya kita yakin 95% bahwa min populasi berada di interval ini. Barisan selanjutnya ini untuk menampilkan hasil dengan pembulatan 4 desimal. Kemudian barisan selanjutnya fungsi built-in R itu untuk uji hipotesis sekaligus menghitung CI. Terakhir itu untuk kita dapat melihat hasil tes kita. Ini mengambil hasil interval dari t-test dan biasanya hasilnya sama atau sangat dekat dengan perhitungan manual. Jika sudah semuanya, kita bisa enter. Nah, nanti hasilnya akan kita lihat setelah kodenya sudah benar.